Alhamdulillahirrabbilalamin alladzi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SD Al-Ijah Hajah Lailatul Qadri SH beserta jajaran BPH dan Bapak Ibu hadirin yang hari ini hadir di tengah kami dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat serta hidayahnya kami masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu kembali dalam agenda calon guru penggerak angkatan 7 tentang aksi nyata modul 1.4 sosialisasi diseminasi budaya positif di sekolah. Selawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarga juga sahabat hingga kita para umatnya di umur akhir. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya izinkan kami membacakan rundown acara untuk kegiatan hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu tilawah, yang ketiga sambutan, yang keempat penutup pembukaan, dan yang terakhir presentasi materi secara panel oleh calon guru penggerak angkatan 7 di SDIT Al-Ijah Serang. Hadirin yang berbahagia, untuk membuka acara hari ini, marilah kita sama-sama membuka dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu dilanjutkan oleh tilawah yang akan dipandu oleh Al-Ustadz Hafiz. Kepadanya kami persilahkan. Selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah SDIT Al-Ijah kepada Bu Hajah Lailatul Qadri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan ini. Hari ini adalah hari di mana teman-teman akan mempresentasikan hasil dari pemahaman mereka tentang satu modul ya, yang akan, yaitu modul 1.4 budaya positif ya, yang akan disampaikan pada kesempatan ini. Dan alhamdulillah kita semua bisa hadir di kesempatan ini untuk melihat hasil nyata yang akan disampaikan oleh teman-teman semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat serta kita semua sebagai pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu guru, calon guru penggerak yang saya hormati dan saya banggakan, serta Bapak Ibu sekalian, guru-guru SDIT Al-Ijah yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah di sini teman-teman kita pada kesempatan ini dalam rangka aksi nyata modul 1.4 calon guru penggerak angkatan
ya, yang akan menyampaikan aksi nyatanya. Sebelumnya kita flashback dulu Bapak Ibu, latar belakang dari adanya guru penggerak ya, guru penggerak yang menjadi program pemerintah pada saat ini. Ini berlatar belakang dari sosok yang sangat kita kenal ya di dunia pendidikan di Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara ya. Bapak Ibu pasti sudah sangat kenal dengan beliau ya. Jadi beliau adalah sosok pionir atau pelopor dari sejarah pendidikan panjang di Indonesia ya, dan terbentuknya sistem pendidikan di Indonesia ya. Kemudian pemikiran beliau ini sangat relevan dengan terobosan baru dalam membangun dunia pendidikan, dan kita kenal beliau ini dengan 3 semboyannya, yaitu hafal Bapak Ibu? Ingarso Sungtulodo ya, di depan memberi teladan. Kemudian Nadia Mangun Karso, yaitu di tengah menciptakan peluang untuk berprakarsa ya. Kemudian yang terakhir yang suka ada tulisannya di Tuturi Handayani, yaitu di belakang memberi dorongan. Betul itu ya sejarah, dan itu semboyan itu yang harus kita praktekkan dan coba disampaikan kembali oleh Bapak Ibu calon guru penggerak yang ada di SD IT Alijah. Nanti kita lihat seperti apa aksi nyata mereka ya, berkaitan dengan filosofi yang sudah disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SD IT Alijah. Selanjutnya yaitu penutup pembukaan. Marilah kita tutup pembukaan ini dengan bersama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Ya, hadirin yang berbahagia, sebelum kita masuk ke acara presentasi materi secara panel, saya punya jargon tentang guru penggerak terlebih dahulu. Kalau saya bilang salam guru penggerak, jawabannya guru bergerak Indonesia maju. Siap Bapak Ibu? Siap. Saya coba sekali ini. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelumnya saya akan sedikit memperkenalkan tentang apa itu aktivitas guru penggerak yang selama ini kami ikuti di Kota Serang. Pada agenda calon guru penggerak khususnya di SD IT Alijah, hari ini kami akan melakukan aksi nyata. Benar kata Ibu Kepala Sekolah bahwa aksi nyata merupakan suatu implementasi dari hasil pembelajaran yang telah kita ikuti selama ini. Adapun ini 1.4 merupakan titik terakhir dari modul ke-1, di mana merupakan implementasi yang akan kita terapkan adalah hasil dari modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Di sini, mohon maaf Pak, tolong di next. Adapun beberapa nanti topik yang akan kami share kepada Bapak Ibu sekalian, yaitu ada 6 topik. Sama kayak kita yang ada di depan, calon guru penggerak angkatan 7 di SD IT Alijah ada 6 orang. Di topik yang pertama kami akan membahas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Nanti akan disampaikan kebajikan. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal yang akan disampaikan oleh Bu Endah Harniati ST. Kemudian ada teori motivasi, hukum, dan penghargaan restitusi yang akan disampaikan oleh Bu Neklo Aulia Haris MPD, dan keyakinan kelas oleh saya sendiri. Kemudian ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas yang akan disampaikan oleh Bu Titi Rahmawati MPD, serta ada restitusi 5 posisi kontrol yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Iwan Kurniawan, dan terakhir sebagai penutup akan disampaikan oleh Bapak Hafiz tentang restitusi segitiga restitusi. Mungkin itu nanti yang akan coba kami sosialisasikan yang telah kami terapkan di kelasnya masing-masing khususnya. Untuk itu sebelum kita mulai, saya minta dulu semangatnya. Takbir!
Langsung saja mungkin kita mulai untuk sesi pertama. Topik ini akan disampaikan oleh Ibu Endah Harmiati. Kepada Ibu Endah kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak Ibu guru hebat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, tetap semangat dan bahagia. Jangan lupa bahagia. Hari ini bahagia, besok lebih bahagia lagi. Walaupun kita memasuki tanggal-tanggal kritis. Baik, langsung saja ya Bapak Ibu guru semuanya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semuanya dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah. Untuk kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin pada kali ini saya diberi kesempatan menyampaikan seperti ini, walaupun saya percaya Bapak Ibu guru hebat semuanya, insya Allah sudah memiliki semuanya yang ada di sini. Sudah punya disiplin positif, sudah punya nilai-nilai kebajikan yang Bapak Ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sebelumnya untuk lebih memahaminya, saya akan menerapkan paradigma apa sih itu, kontrol itu bagaimana ya. Kita berpasangan, silakan Bapak Ibu guru semua mencari barang yang berharga, silakan digenggam. Barang berharga masing-masing. Barang berharga. Kalau menurut HP itu berharga, silakan digenggam. Kalau pensil itu berharga. Nah, sekarang yang sebelah kanan, posisi yang sebelah kanan itu yang memegang barangnya. Yang posisi sebelah kiri, bagaimana caranya barang itu bisa diminta? Gimana caranya? Silakan Bapak Ibu guru. Ya, sebelah kanan. Yang sebelah kiri. Terserah caranya bagaimana, terserah, yang penting barang itu bisa diminta. Silakan, bisa dengan pakai cara apapun itu terserah. Dicoba barang itu bisa diberikan. Loh, alhamdulillah sudah diberikan. Masya Allah, luar biasa. Ya, tepuk tangan buat Bu Us sudah memberikan barangnya kepada Bu Dian. Silakan bergantian, silakan bergantian. Bergantian, yang posisi sebelah kiri tadi barangnya apa? Silakan posisi sebelah kanan yang meminta. Terserah ya, mau dikasih mau enggak itu terserah. Oke, lanjut. Nah, perhatikan ya. Baik, dari mungkin paradigma yang tadi Bapak Ibu lakukan, misalnya yang sebelah kanan Bu Lela megang HP ya, tadi barangnya HP, diminta oleh Bu Khotim. Dengan cara bagaimana? Diminta oleh Bu Khotim tadi? Dirayu ataukah bisa aja dengan cara kekerasan ya? Bisa. Cuma Bu Khotim ternyata lemah lembut. Beliau meminta dengan cara kelembutan. Dan Bu Lela mungkin ada perasaan gak enak ya, karena beliau lebih senior. Jadi ternyata kan dikasih, Masya Allah, teguh pendirian berarti Bu Lela. Berbeda dengan Bu Us. Kalau Bu Us tadi dengan Bu Dian karena mungkin bestie jadi diserahkan. Ya, percaya sama Bu Dian jadi diserahkan. Apakah ada yang memakai cara kekerasan? Insya Allah di SDIT Aliza guru-gurunya lembut semuanya. Tidak seperti saya. Ya, baik, gurunya lembut semua. Nah, di sini ini kita bisa mengambil satu kata kunci. Kuncinya bagaimana?
Kuncinya bagaimana? Kata kunci. Kuncinya jadi kontrol itu ada pada siapa? Apakah pada orang lain, ataukah pada temannya, ataukah pada kepala sekolah, ataukah pada ketua yayasan? Kontrol itu sebenarnya dari barang yang kita pegang tadi. Kontrol itu ada pada siapa? Pada diri sendiri. Jadi sebenarnya kontrol itu tergantung pada diri sendiri. Kalau toh Bu Uus menyerahkan karena dia mengontrol dirinya, oh iya saya menyerahkan kepada Bu Dian. Mungkin dengan bujukan, dengan rayuan, dengan apapun itu. Tapi kalau kita tidak mengontrol diri kita sendiri, kita tidak akan melakukan itu. Betul tidak? Ya. Jadi kontrol itu ada pada diri sendiri, pada diri kita sendiri. Nah, hal ini kita lihat dalam pembelajaran di kelas, bagaimana cara kita mengontrol kepada siswa. Nah, itu paradigmanya itu. Jadi perubahan paradigma teori kontrol, teori pilihan itu ada beberapa. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Kita merasa bahwa kita bisa mengontrol siswa dengan cara apapun itu. Tapi ternyata jangka panjang kontrol itu ada pada diri anak. Kontrol itu pada diri anak. Kita bisa aja mungkin anak saat itu merasa takut atau merasa ini guru saya, ini apa namanya teman saya, seperti itu, dia mau melakukan apapun itu. Tapi ternyata hal itu tidak bisa kita lakukan terus-menerus. Nanti yang kaitannya dengan kedisiplinan ya. Jadi yang pertama, ilusi guru mengontrol murid tadi. Yang kedua, bahwa ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini kadang kita merasa bahwa kita merasa mengatakan kepada teman kita mungkin, Bu Neng ini datangnya pagi terus loh, kenapa hari ini kok mungkin datangnya terlambat, nanti apa yang membuat itu. Jadi membuat orang lain merasa bersalah ini juga bisa menjadi paradigma dari teori kontrol berikutnya. Yang ketiga yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Bahwa kita memberikan keyakinan atau kekuatan atau hal-hal yang positif kepada siswa itu dapat memberikan penguatan kepada karakter siswa itu sendiri. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini kadang itu tadi kata-kata kontrol itu kadang 11-12 dengan kata-kata memaksa. Ya kan? Apalagi kita sebagai orang dewasa, kita sebagai guru, anak yang masih kecil sebagai murid. Itu jadi di sini ada paradigma bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa, padahal tidak boleh kita terapkan terus-menerus seperti itu di kelas. Oke, lanjut Bu Titi. Nah, ini ada beberapa perbandingan ya antara teori kontrol dengan stimulus respon. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu versi kita. Padahal di teori dikatakan bahwa kitalah yang berusaha memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Jangan merasa bahwa kamu harus memahami nih. Mungkin kepala sekolah harus memahami kalau saya ini sering banyak anak di rumah, repot. Itu jadi wajarlah kalau saya terlambat seperti itu. Padahal di teori bahwa kita itu harus memahami pandangan orang lain terhadap dunia. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kita menganggap seperti itu, melakukan perbuatan buruk itu pasti salah. Padahal menurut teori semua perilaku itu ada tujuannya. Kita harus memahami kenapa si A melakukan ini, kenapa si B melakukan ini, itu pasti ada tujuannya, latar belakang di balik itu. Itu yang harus kita pahami. Yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Tidak, yang mengontrol diri kita sendiri adalah kita. Apakah kita siap bangun pagi, siap ke sekolah datang pagi, kita yang kontrol. Bukan kepala sekolah, bukan peraturan, dan sebagainya. Kemudian selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Teorinya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Walaupun bisa, itu hanya sesaat, bukan dalam jangka panjang. Seperti itu.
Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau udah dibujuk, ini gagal, pakai cara terakhir, dipaksa. Padahal menurut teori bahwa kolaborasi, konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kita memberikan kolaborasi, pengertian. Jadi agar tidak ada kata-kata atau tindakan pemaksaan itu. Kemudian yang biasa kita pikirkan adalah model berpikir menang atau kalah. Kalau saya bisa mempengaruhi orang itu melakukan apa yang kita lakukan. Kadang ada orang yang merasa, oh saya berarti menang, dia kalah. Padahal tidak. Menurut teori, semua berpikir itu model berpikirnya menang dan menang. Oke. Nah, di sini nanti teori kontrol ini dari William Glasser ini akan kita kemas dari 6 CGP ini akan ada hubungannya. Nah, dari sini saya hanya memposisikan yaitu yang bagian makna disiplin. Oke, lanjut Bu Titi. Nah, sebelum menginjak ke berikutnya, menginjak ke selanjutnya yaitu saya pengen tahu apa makna disiplin bagi Bapak Ibu semuanya. Makna disiplin. Disiplin yang merasa saya ini disiplin gitu. Datang tepat waktu jam 7 itu disiplin. Ada yang mungkin merasa saya disiplin datang sebelum jam 7. Saya disiplin jam 7.05. Versinya kan berbeda-beda. Mungkin pandangan Bapak Ibu juga berbeda-beda gitu. Apa makna disiplin bagi Bapak Ibu semuanya? Ini ada hubungannya dengan kontrol tadi sebenarnya. Taat aturan. Oke. Tanggung jawab. Teratur. Nggak bisa konsisten. Enggak bisa. Bu Rati langsung udah jawab, saya nggak bisa konsisten. Wajar ya Bu. Apalagi pakai pembenaran, apalah daya saya hanya manusia. Oke, ada yang lain? Baik, lanjut. Disiplin itu dari bahasa Latinnya itu disiplina, yang artinya belajar. Sebenarnya artinya belajar. Nah, dari sini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Jadi tujuannya apa nih? Apa yang kita hargai di situ? Namun dalam budaya kita, apalagi Indonesia, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Kebanyakan itu kalau kita dengar disiplin, oh disiplin soalnya udah ada peraturan sekolah di depan, di kantor TU, disiplin udah ada karena udah kepala sekolah udah menyampaikan. Padahal bukan itu. Itu tadi dari awal kita mengontrol diri kita sendiri, dari awal kita menghargai diri kita sendiri, itu adalah dari kata-kata makna dari kata disiplinnya itu kita belajar untuk menghargai, mencapai suatu tujuan mulia seperti itu. Insya Allah saya yakin Bapak Ibu Guru Al-Ijaz semuanya sudah menerapkan, sudah disiplin, walaupun awal-awal mungkin disiplin kita itu memang dipaksa dengan peraturan, dipaksa dengan hukuman, dan semoga selanjutnya itu tidak ada hukuman, mungkin peraturan bisa aja ditiadakan gitu ya, kalau semuanya sudah mempunyai karakter positif disiplin itu tadi. Oke. Nah, selanjutnya yaitu yang berhubungan dengan siswa. Dari kata-kata dari yang pertama sudah bisa mengontrol dirinya sendiri, kemudian sudah bisa menerapkan apa itu disiplin,
Nah, di sini kita akan mengenalkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang akan dicapai oleh setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal, umum, lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ini sesuai dengan buku dari Dr. William Glasser pada teori kontrol, bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Yang terpenting adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik, bukan dari luar, tapi dari diri anak sendiri, dari pribadi guru sendiri. Misalnya kalau anak ini sering terlambat, mungkin kita perlu lakukan dialog, bukan hanya kita dengan wajah yang garang. Kamu sudah tahu belum peraturannya kalau kamu terlambat? Tilawah, bukan seperti itu, tapi kita melakukan komunikasi, kontrol kepada siswa. Kalau bisa kita menanyakan kepada siswa, kira-kira biar kamu gak terlambat kenapa, setelah kita tahu alasannya. Kira-kira kamu kalau sholatnya misalnya bangun kesiangan, apa yang harus kamu lakukan? Itu motivasi dari dalam, dari diri sendiri anak tersebut kita gali. Nah, setelah digali, kita biasakan, pembiasaan karakternya itu dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun tidak mudah itu kita lakukan, tapi bisa kita mulai, kita komunikasikan dengan orang tua, mungkin dengan temannya, dengan guru, wali kelasnya, seperti itu. Nah, selanjutnya bahwa nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nah, tujuan kurikulum Merdeka kali ini ada 7 itu, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi setiap kegiatan belajar mengajar kita mengarah kepada tujuan ini. Apakah dia materi kita ini masuk ke profil yang ke-1, ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 atau ke-6. Mungkin itu Bapak Ibu dari saya tentang nilai-nilai budaya positif. Mohon maaf, saya berdiri di sini bukan karena saya memang disiplin atau saya lebih tahu atau lebih pengalaman, tapi berbagi ilmu dan pengalaman. Insya Allah semoga kita bisa semangat, bisa menumbuhkan motivasi diri kita sendiri-sendiri bahwa saya ingin berubah ke arah yang lebih baik. Kalau hari ini saya datangnya jam 7.05, semoga besok saya datang jam 7. Besoknya lagi jam 6.50 lah. Lama-lama kan tambah, nggak usah perlu terkopok-kopok. Lari-lari, tapi seru melihatnya, lari-lari berebut mesin pinjer ya. Mungkin itu aja, terima kasih dari saya Bapak Ibu semuanya. Tetap semangat dan bahagia. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Guru penggerak Indonesia. Salam sehat dan bahagia ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, tadi sudah kita dengarkan ya pemaparan dari Ibu Enda. Yang kedua ini, insya Allah ya kita sama-sama belajar di sini tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Nah, di sini tentang teori motivasi perilaku manusia ada 3 menurut Diane Gossen ya. Jadi yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman.
Jadi ini motivasi yang terendah ya, yang berada, yang orang miliki gitu ya. Jadi posisinya yang paling rendah itu motivasi ketika di dalam dirinya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Jadi dalam dirinya bertanya-tanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, biasanya orang seperti ini dia berada di zona nyamannya dan menghindari masalah gitu. Jadi apa ya, nyari nyaman gitu. Ya. Misalnya datang tepat waktu gitu, tapi tidak didasari niat di dalam dirinya gitu. Ada faktor eksternal tadi. Jadi ada motivasi ekstrinsik gitu. Jadi kalau saya datangnya telat, nanti kan saya dapat hukuman gitu ya, atau dapat sanksi gitu ya. Makanya berusaha untuk menghindari hukuman itu gitu ya, seperti itu. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi ya. Nah, ini juga merupakan motivasi eksternal atau motivasi ekstrinsik ya. Nah, jadi dalam dirinya dia akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya gitu ya. Nah, ini tingkatan satu di atasnya setelah tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman gitu ya. Kemarin kan sudah dapat reward tuh ya, yang datang pagi. Nah, kalau dia motivasinya intrinsik, ekstrinsik, pasti dia di dalam hatinya, wah saya harus pagi nih gitu, biar saya nanti dapat reward nih dari sekolah gitu. Nah, itu bagian dari motivasi ekstrinsik gitu ya, karena motivasinya dari luar dirinya, bukan dari dalam dirinya gitu ya, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu motivasi intrinsik atau motivasi internal ya, untuk menghargai diri sendiri. Jadi di dalam dirinya bertanya, apa yang saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya gitu ya, seperti itu. Nah, jadi ini teori motivasi perilaku manusia ini menurut siapa tadi yang masih ingat? Diane Gossen ya. Nah, dari ketiga motivasi ini, yang mana yang sudah ada dalam diri kita? Kalau Bu Lela, ketiga ya. Coba boleh dicontohkan. Misalnya kan di situ menghargai diri sendiri ya. Apabila kita ternyata menjadi seorang guru yang profesional, kita harus sadar betul melakukan hal yang terbaik untuk siswa, untuk institusi begitu. Timbullah motivasi dalam diri kita agar mencapai tujuan yang diinginkan. Ya, Masya Allah, tepuk tangan buat kita semuanya. Luar biasa ya. Kita sudah jujur dengan diri kita ya. Nah, jadi harapannya dari teori motivasi ini yang akan kita terapkan kepada anak-anak adalah ini disiplin positif yang ketiga. Bagaimana ini menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak ya, dan anak itu percaya diri untuk melakukannya, bukan lagi karena iming-iming dikasih hadiah, dapat bintang gitu ya, tapi betul-betul muncul pada dirinya seperti itu. Nah, di sini ada kata merdeka ya dari menurut Ki Hajar Dewantara. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, itu tadi dengan kesadaran sendiri, melakukannya dengan percaya diri karena menghargai nilai diri gitu, seperti itu. Dihukum oleh penghargaan ya. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau menunjuk.
Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan ya. Nah, ternyata penghargaan juga berdampak pada hukuman. Yang pertama, ternyata penghargaan juga dapat berdampak menjadi sebuah hukuman gitu ya. Jadi kita jangan sampai dihukum oleh penghargaan ya. Pengaruhnya jangka pendek dan panjang ya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ketika kita membiasakan untuk memberikan dorongan atau motivasi kepada anak-anak, misalkan di kelas memberikan ada tabel bintang gitu ya. Yang tercepat pertama dapat bintang gitu ya. Apalagi yang sudah salat duha dapat bintang. Yang datangnya tepat waktu dapat bintang. Nah, itu akan akan berdampak gitu ya, baik pendek maupun panjang. Jadi anak-anak akan tergantung gitu. Jangka panjangnya kalau tidak dikasih itu dia tidak melakukannya gitu, karena kesadarannya masih dari dorongan dari luar gitu, seperti itu ya. Penghargaan yang menghukum ya, kemudian penghargaan yang mengurangi ketepatan. Ya Bu Ayu, contohnya. Ya, izin menjawab. Iya, boleh. Mengurangi ketepatan, contohnya gini. Saya pengen jadi ranking 1 karena mama saya ngasih laptop habis ini. Jadi motivasi saya pintar ini bukan karena semata-mata sebagai kewajiban saya seorang individu yang pintar atau cerdas, tapi karena saya pengen dapat laptop. Jadi maka di sini kata pintar itu kurang tepat. Mungkin itu. Ya, terima kasih Bu Ayu. Ya, kemudian penghargaan tidak efektif. Ya, contohnya Pak Hafid, penghargaan tidak efektif itu seperti apa? Kalau saya datang tepat waktu karena dikasih hadiah baju lilis, hari itu saja, ketika berikutnya tidak dikasih, maka ya akhirnya nggak efektif, itu akhirnya terlambat. Seperti itu ya. Terima kasih Pak Hafid. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ya, ada yang berpendapat? Iya, Bu Enda silakan. Ya saya Bu, penghargaan merusak hubungan itu contohnya saya datang tepat waktu, dapat hadiah dari kepala sekolah. Nah teman saya ini nggak datang tepat waktu, dan dia merasa, wih Bu Enda ya. Merasa iri dan akhirnya ya sudahlah, pasti Bu Enda lagi yang dapat reward gitu, Bu Enda lagi yang datang tepat waktu gitu ya. Ada perasaan seperti itu gitu ya. Makanya di sini penghargaan itu bisa menjadi sebuah hukuman gitu ya. Atau misalkan ada sistem ranking gitu ya, pasti si itu lagi gitu yang dapat, ya sudahlah saya mah gitu. Seperti itu ya. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Siapa lagi yang memberikan contoh? Itu tadi mungkin satu penghargaan yang ketika itu aja yang mendapatkan rewardnya gitu, sehingga mungkin yang lain merasa tidak lepas iri, itu akhirnya kualitasnya mempengaruhi diri sendiri, yang lainnya itu mungkin menurun. Oke, terima kasih. Atau kalau begini misalkan guru misalkan ya dikasih sesuatu atau hadiah dari orang tua, nah dia itu sudah tidak lagi melihat anak itu, ya jadi nilainya tidak objektif gitu. Tadi kan di materi saya ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, jadi ini ada tindakan guru ya. Nah, apakah dari tindakan ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Misalkan tindakan guru meminta anak-anak mencatat 100 kali di buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi gitu ya. Nah, menurut ibu-ibu apakah itu suatu hukuman atau suatu konsekuensi? Hukuman. Kenapa
Kenapa hukuman Ibu Anjar? Baik, terima kasih Bu Anjar atas jawabannya. Ada relevansinya gitu. Apa hubungannya mencatat dengan terlambat? Jadi ini termasuk sebuah hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah gitu. Bu Sabila, termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang ketiga, murid meminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini ada hubungannya enggak dengan perilaku? Gak ada ya, termasuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Jadi dia menerima konsekuensi dari apa yang dia lakukan. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol, konsekuensi ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Di situ ada mengelilingi lapangan basket, ada pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Ya. Siapa yang jawabannya konsekuensi? Cung. Ya. Apa alasannya? Ya. Ya, di situ ada keterkaitan gitu, ada relevansinya antara perilaku dengan apa yang dia dapatkan ya, termasuk konsekuensi. Ya, karena pelajaran PJOK. Lanjut. Banyak ya. Nah, ini jawabannya. Iya, seperti itu. Baik, itu tentang hukuman atau konsekuensi ya. Lanjut. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, kemudian membuat anak itu secara psikis dan fisik tersakiti gitu ya. Kemudian hanya satu arah dari gurunya gitu, tidak ada kesepakatan sebelumnya gitu ya. Sedangkan konsekuensi ini ya sesuatu yang harus terjadi tapi sudah kesepakatan gitu, sudah ada kesepakatan. Kalau misalkan membuang sampah sembarangan berarti harus apa gitu ya, sudah ada perjanjian terlebih dahulu, ada sudah keyakinan kelas dan sudah ada kesepakatan dengan murid dan konsekuensi yang dia dapatkan itu lebih jelas. Nah ini ya, jadi ada identitas gagal, ada identitas sukses. Jadi identitas gagal ini tentunya hukuman ya, hukuman yang didapatkan. Nah kemudian identitas sukses itu konsekuensi dan restitusi. Jadi restitusi ini adalah merupakan sebuah pilihan dan reflektif dari apa yang diperbuat. Jadi adanya dialog gitu. Jadi tidak langsung menjudge dan tidak langsung marah gitu, ada dialog ya. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata atau sikap yang kurang berkenan. Diakhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Yang kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Dan yang terakhir, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Ya, keyakinan kelas. Di sini saya punya beberapa pertanyaan supaya dapat menggiring tentang pengertian itu sendiri. Ada tentang mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm
pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Kadang kita berpikir nggak? Maksudnya kita nanya-nanya kepada diri sendiri gitu. Kenapa sih adanya peraturan kalau pakai kendaraan bermotor itu harus pakai helm? Kira-kira kenapa? Biar selamat. Menyelamatkan diri sendiri. Biar selamat menyelamatkan diri sendiri. Dasarnya biar gak ketilang, biar gak kena tilang. Itu yang paling dihindari ya, karena takut sama Pak Polisi doang. Iya. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker pada saat COVID kemarin? Kenapa pakai masker dan mencuci tangan setiap saat itu menjadi penting? Kenapa? Biar tidak menular. Menjaga kesehatan. Peraturan. Ya, kalau kita dapat simpulkan dari dua pertanyaan pemantik ini, kita memiliki satu kesamaan. Yang pertama tentang penggunaan helm, yaitu tentang keselamatan. Dan yang kedua menggunakan masker, mencuci tangan, tentang kesehatan. Dari dua pertanyaan pemantik ini dapat kita simpulkan bahwa yang dinamakan keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama secara universal, baik perempuan, laki-laki, dewasa, anak kecil, dia suku apa, agama apa, dia memiliki keyakinan yang sama. Nah, ini yang akan saya giring untuk membentuk keyakinan kelas di kelas. Keyakinan kelas di kelas. Maksudnya di lingkungan sekolah kita. Next. Di sini ada nilai keyakinan kelas adalah nilai-nilai keselamatan atau kesehatan yang tadi telah saya sebutkan. Di mana arti keyakinan kelas itu sendiri yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Prinsip yang diakui bersama, yang disepakati bersama secara umum, lepas dari latar belakang suku, ras, negara, bahasa ataupun agama. Jadi keyakinan antara satu dengan yang lainnya sama. Kalau kita terapkan di dalam kelas, berarti antara siswa si A dengan siswa si Z itu memiliki prinsip yang sama. Bahwa contohnya kalau kita datang tepat waktu, kita bisa mengikuti pelajaran yang pertama dengan tepat atau on time. Dia memiliki keyakinan yang sama. Dan di sini ada mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Kalau kita lihat, keyakinan kelas merupakan sesuatu yang sifatnya diakui bersama. Tidak ada paksaan, tidak dituntut, dan tidak merasa terbebani. Beda dengan kalau kita lihat peraturan kelas atau yang biasa kita tulis di dalam kelas tata tertib. Kalau tata tertib dilihat dari dua suku kata, ada tata dan ada tertib. Berarti seorang guru menata agar tertib. Terlihat terpaksa dan dipaksa. Sedangkan anak-anak itu tidak meyakini. Benar nggak sih kalau kata bu guru tuh jangan bawa uang banyak-banyak? Anak-anak itu tidak mengerti kenapa demikian. Guru kadang cenderung tidak menjelaskan sampai detail ke sana. Beda dengan keyakinan kelas. Tanpa dijelaskan, mereka meyakini bahwa pakai helm itu untuk keselamatan. Beda dengan dilarang ribut di kelas. Anak-anak kenapa? Padahal kalau kita lihat, menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa dunia anak tingkat SD adalah bermain. Di mana tujuan pendidikan adalah memerdekakan manusia, memanusiakan manusia. Manusia itu memiliki sifat dan karakter yang unik, dan setiap orang memiliki kemampuan yang berbeda-beda dan sama rata. Bahkan dalam agama, manusia itu yang membedakan hanya derajatnya tentang keimanan, tentang pola pikir itu sama. Nah, di sini menurut Gosen, tadi Diana Gosen, bahwa suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau motivasi secara intrinsik. Ini merupakan motivasi tingkat tinggi. Kenapa? Karena tidak ada unsur paksaan, iming-iming, penghargaan, apalagi imbalan. Dia menyadari secara sadar, dia melaksanakan secara sukarela. Karena ini merupakan motivasi tertinggi yang ada untuk dirinya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan atau tata tertib. Yang next, bukti.
Ya, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Yang kita lakukan setiap hari di kelas merupakan suatu perilaku yang setiap hari secara rutinitas kita laksanakan terus-menerus. Lama-kelamaan perilaku ini akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kebiasaan ini lama-kelamaan akan menjadi budaya. Baik buruknya budaya tergantung dari kebiasaan yang diterapkan oleh seorang guru beserta warga kelasnya dalam melakukan aktivitas. Nah, keyakinan kelas itu sendiri merupakan sebuah integrasi atau integral dari visi misi sekolah, kebijakan sekolah, di mana implementasi yang dilaksanakan merupakan benar-benar terjadinya di dalam kelas. Contoh, visi kita menyungsung tinggi adiwiyata tentang kebersihan. Maka nanti di dalam kelas kita menuliskan keyakinan kelas ini tentang kebersihan, menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah. Jadi merupakan mengapa? Ya tadi itu, karena keyakinan kelas merupakan implementasi dasar yang diterapkan dari integrali visi misi itu tersebut. Ya, next. Nah, bagaimana mewujudkannya? Di sini ada beberapa poin cara untuk mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Namun, abstrak di sini tidak lepas dari konsep pemikiran tentang range anak. Kita harus bisa membedakan untuk ukuran SD, SMP, SMA. Abstraknya seperti apa? Kalau untuk anak kelas 1 kita nggak mungkin bilang tentang menghormati orang lain, tapi agar lebih rinci, tidak berkelahi, saling mengasihi. Beda dengan untuk kelas 6. Kalau untuk kelas 6 dia bisa lebih universal, menghargai orang lain, menghormati orang lain, atau bertanggung jawab. Jadi cara melakukan penulisan keyakinan kelasnya walaupun abstrak tapi kita lihat sasarannya. Yang kedua ada keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Beda dengan kalau kita buat tata tertib, dilarang datang lebih dari jam 7.15. Kalau pada keyakinan kelas kita bilang datang tepat waktu, bisa lebih umum, universal. Yang ketiga ada pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Selanjutnya ada keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga anak-anak atau warga kelas dapat mengingat apa saja keyakinan yang telah kelas sepakati. Selanjutnya ada keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Setiap orang, setiap siswa dilibatkan dalam pengambilan curah pendapat itu tersebut. Kemudian nanti sebagai guru kita nanti akan merumuskan apa saja kesamaannya sehingga tidak terlalu banyak. Walaupun muridnya banyak, tidak satu, tapi karena misalkan banyak kemiripan bisa kita jadikan kerucut lebih sedikit. Dan terakhir, karena sifatnya ini dinamis, berubah-ubah, maka bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Next. Ya, ini merupakan hasil dari keyakinan kelas di kelas 6 IM yang telah saya terapkan. Setelah anak-anak usul pendapat, dapat 7 poin. 7 poin tentang keyakinan kelas yang disepakati guru dan murid di kelas. Nah, keyakinan kelas ini merupakan modal dasar untuk nanti pembahasan di restitusi atau penyelesaian masalah yang ada di sekolah. Ada selalu menjaga kebersihan kelas dan halaman sekolah. Ini merupakan integrasi dari visi sekolah tentang kegiatan adiwiyata. Saling menghargai dan menghormati. Karena kelas 6 sudah bisa saling menghargai dan menghormati. Maksudnya tidak berantem, tidak berkelahi, atau saling meledek. Dan itulah tadi mungkin dari pemaparan keyakinan kelas. Terima kasih, mudah-mudahan tidak bosan-bosan untuk mendengarkan materi topik selanjutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Bahagia. Ya, bahagia selalu ya. Oke. Perubahan paradigma yang kita ambil di sini yaitu tentunya tentang filosofi penerapan filosofi Ki Hajar Dewantara. Next, Bu Ali. Nah, kita ambil contoh dari kutipan filosofi Ki Hajar Dewantara, perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Nah, pada hakikatnya dari kutipan tersebut kita sudah paham ya bahwa kita sebagai pendidik itu diibaratkan sebagai petani yang menanam padi misalnya dengan hanya menuntun tumbuhannya, yang dimana siswa itu diibaratkan dengan tanaman padi tersebut. Kita hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi dengan memberi pupuk, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman dan lain sebagainya. Jadi dari kutipan Ki Hajar Dewantara pada filosofi pendidikan, Ki Hajar Dewantara itu dijelaskan bahwa kita seorang pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani gitu ya, dimana petani itu dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman. Nah, tanaman di sini diibaratkan oleh siswa tersebut. Gitu. Ketika guru memahami kebutuhan yang mendasari perilaku murid, guru akan berusaha mendukung murid untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu secara positif tentunya ya. Ia akan berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar apa? Agar tanaman tersebut dapat tumbuh subur dan juga secara maksimal pertumbuhannya gitu. Nah, pendapat lain juga dijelaskan oleh William Glasser. Beliau merupakan seorang psikiater yang berasal dari Amerika Serikat. Beliau mengatakan seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Kebutuhan dasar, coba sebutkan kebutuhan dasar kita sebagai manusia, apa saja? Makan, ya, apalagi? Istirahat. Terus? Ada lagi? Rumah. Ketika ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Yang kedua, kebutuhan diterima dan dicintai atau love and belonging. Yang ketiga itu kebutuhan freedom atau kebebasan. Dan keempat, kebutuhan kesenangan atau fun. Dan yang terakhir, kebutuhan penguasaan atau power. Nah, ketika 5 kebutuhan dasar ini terpenuhi oleh siswa kita, mereka akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia ya, apabila 5 kebutuhan tersebut terpenuhi. Sebaliknya, jika kebutuhan dasar tersebut tidak terpenuhi, maka apa yang akan dialami? Mereka akan mengalami emosi yang negatif, seperti merasa bosan, sedih, dan juga kecewa. Nah, yang pertama ini kebutuhan bertahan hidup atau survival. Kebutuhan dasar yang pertama ini kebutuhan yang berkaitan dengan fisiologis kita sebagai manusia untuk dapat bertahan hidup ya. Contohnya apa? Tadi ya, makan ya, makanan, rumah, dan juga kesehatan. Nah, berarti itu termasuk ke dalam kebutuhan untuk dapat bertahan hidup gitu. Agar murid dapat belajar dengan baik, tentunya kebutuhan mereka akan rasa aman, pangan, sandang, dan papan pun harus terpenuhi ya. Bagaimana bisa gitu ya mereka belajar di sekolah gitu, dalam kondisi lapar gitu ya, atau bahkan rumah mereka kebanjiran atau mereka sedang sakit, itu tidak akan maksimal gitu. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan merasa diterima
atau bisa disebut juga dengan love and belonging. Nah, kebutuhan akan diterima oleh baik kelompok ataupun komunitasnya. Baik itu kalau di rumah keluarga, teman, dan juga rekan kerja. Nah, setiap murid itu ingin menjadi bagian yang berharga tentunya ya di lingkungan mereka berada, baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Nah, di sini kita sebagai guru juga harus mampu menerima siswa kita apa adanya sesuai dengan kodratnya masing-masing. Karena setiap siswa itu unik gitu ya. Mereka mempunyai kodratnya masing-masing, memiliki kekuatannya masing-masing. Murid yang memiliki kebutuhan yang besar untuk dapat merasa diterima, biasanya mereka akan belajar karena suka dulu pada gurunya gitu. Selanjutnya yang ketiga yaitu kebebasan atau membuat pilihan ya, freedom. Murid harus diberikan kesempatan untuk membuat pilihan dan bertanggung jawab juga atas apa yang dipilihnya. Mereka diberikan kebebasan bukan berarti mereka dapat melakukan semaunya mereka gitu ya, tetapi ada kebebasan dan tanggung jawabnya juga atas apa yang mereka pilih tersebut. Nah, kebebasan di sini yang berarti yang harus kita pahami yaitu kesempatan untuk membuat pilihan. Jadi mereka dibebaskan untuk dapat membuat pilihan mereka gitu ya. Yang kedua, mereka menyuarakan pendapat dengan percaya diri. Dan yang terakhir, yang ketiga, memberikan kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Karena kebutuhan kebebasan pada dasarnya kebutuhan yang mandiri, pilihan, dan dapat mengendalikan arah hidupnya sendiri. Nah, yang keempat di sini kebutuhan kesenangan atau fun, gitu ya. Bagaimana kalau misalnya kondisi kelas kita tidak menyenangkan? Tentunya tidak akan terjadi kebahagiaan ya, bosan terjadi ya. Nah, Glasser menghubungkan kebutuhan dan kesenangan dengan belajar. Jangan sepelekan kebutuhan murid untuk merasa senang di kelas. Guru harus mampu memasukkan kegiatan yang menyenangkan ya. Tentunya kita sebagai guru harus mampu dapat memberikan kegiatan yang menyenangkan gitu ya di kelas. Murid yang memiliki konsentrasi yang tinggi, murid akan memiliki konsentrasi yang tinggi ya. Tentunya kalau siswa kita sudah happy, sudah senang dengan kita, mereka tentunya akan memiliki konsentrasi yang tinggi dan mereka juga akan fokus ketika mengerjakan hal-hal yang mereka senangi. Dan yang terakhir ini penguasaan atau power. Murid yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka suka mengamati sebelum mencoba hal-hal yang baru. Mereka juga akan mereka juga memiliki sifat perfeksionis dan mereka merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Nah, di sini ada contoh kasus ya. Ibu Ani, guru kelas 5 SD di Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Kelasnya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makanan sehingga makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ani, apa yang Anda akan lakukan? Coba. Bu Lela, apa yang akan Bu Lela lakukan jika Bu Lela menjadi Bu Ani? Terjadi itu ya seorang anak muridnya yang minta maksa, memaksakan keadaannya. Dan kalau menurut saya, kita sebagai guru, kalau bisa jadi sosok Bu Ani, kita turun langsung menghadapi anak tersebut, lalu mengajak dialog, mengajak berbicara secara pelan-pelan, secara memasuki dunia
terima kasih ya Bu Lela. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ani sebaiknya ya mencari tahu terlebih dahulu ya. Tadi sudah dijelaskan juga sama Bu Lela ya. Kita sebaiknya menanyakan dulu alasannya mengapa siswa tersebut melakukan hal tersebut, gitu ya. Apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, berarti di sini kebutuhannya adalah kebutuhan untuk bertahan hidup ya, atau survival. Yang kedua, apabila jawaban Agus karena ia senang temannya jadi jadi memperhatikan dia kebutuhannya, di sini kebutuhannya adalah kasih sayang. Dia ingin caper gitu ya, cari perhatian ke temannya gitu. Dengan cara ya tadi dia memaksa gitu. Ternyata dia di sini dia membutuhkan kebutuhan love and belonging atau kasih sayang. Ingin diterima keberadaannya gitu ya. Nah, apabila jawaban Agus adalah ia merasa hebat karena sudah menakut-nakuti temannya dengan memaksa mengambil makanannya itu gitu ya. Nah, kebutuhannya ini adalah penguasaan, kekuatan atau power ya atas kemampuan apa yang telah dia lakukan. Gitu. Nah, apabila jawaban Agus itu karena ia merasa bosan dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang itu aja. Jadi dia mungkin ingin bekal dari temannya gitu, sehingga dia melakukan hal tersebut. Gitu. Berarti kebutuhannya itu adalah kebutuhan kebebasan akan pilihan. Nah, selanjutnya yang terakhir, apabila jawaban Agus itu karena dia iseng gitu ya, iseng aja dia menikmati dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal gitu ya. Karena telah diambil makanannya. Nah, ini kebutuhannya adalah kebutuhan kesenangan. Ya tadi ya, untuk mengetahui kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dapat akan berakibat yang buruk pada perilaku siswanya gitu ya. Nah, tadi kita dengan percakapan yang positif, pendekatan disiplin positif gitu, mengajak siswa untuk reflektif dalam mengenali kebutuhan dan berusaha mereka penuhi dan mendasari tindakan yang mereka lakukan di sekolah. Perilaku buruk murid itu tidak dapat dibiarkan, namun perlu dipahami dan ditindaklanjuti dengan cara mengajak murid untuk merefleksi agar mereka dapat belajar dari kesalahannya. Ya tadi yang sudah dicontohkan kebutuhannya kita harus tahu dulu gitu. Mengapa siswa kita melakukan kegiatan tersebut, melakukan kesalahan tersebut. Nah, kita sebagai guru nanti menanyakan gitu, mengapa kamu melakukan hal tersebut gitu ya, melakukan refleksi gitu ya. Mari kita bimbing murid-murid kita agar menjadi murid yang berdaya, seimbang, dan tentunya harus bahagia gitu ya. Nah, ini kebutuhan dasar yang harus dipenuhi tadi ya untuk siswa-siswa kita. Semoga kita semua bisa menjadi guru yang senantiasa dapat memberikan kebutuhan siswanya agar mereka dapat menerapkan pembelajaran yang menyenangkan dan tentunya harus bahagia. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita sudah masuk materi selanjutnya, materi yang kelima yang tadi sudah dibahas oleh teman-teman yang lain ya, tentang keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia. Dan ini puncaknya ada di 5 posisi kontrol, dan yang terakhir nanti ada segitiga restitusi. Ya, di sini nanti saya akan menampilkan video-video permasalahan anak ya. Nanti ada video yang akan saya tampilkan dan gimana cara menyelesaikannya. Ya, sesuai dengan teori kontrol yang tadi sudah disampaikan. Jadi ada 5 posisi kontrol yang dalam teori Dian Dawson tersebut, gitu. Oke, lanjut Bu Titi. Oke, untuk 5 posisi kontrol, jadi tujuannya itu ada suatu proses. Jadi suatu proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Jadi kita itu bisa bertanya kepada anak agar mengenali anak apa sih permasalahannya, bagaimana sih cara menyelesaikan masalah ini, seperti itu. Dan apa keyakinan kelas yang diyakininya.
Jadi kita menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan keyakinan kelasnya masing-masing. Seperti itu. Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama yaitu, lanjut Bu Titi. Yang pertama yaitu ada posisi sebagai penghukum. Coba kira-kira dari 5 posisi ini kita ada di posisi yang mana? Yang pertama ada posisi sebagai penghukum. Yang kedua ada posisi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga ada posisi sebagai teman. Ya, kita guru sebagai teman. Ada posisi sebagai teman. Yang keempat posisi sebagai pemantau. Dan yang terakhir posisi sebagai manajer. Nanti kira-kira ibu ada di posisi yang mana? Ini dari kelima posisi kontrol tersebut. Ya, oke. Posisi yang pertama yaitu posisi penghukum. Maka dipersilakan menyimak videonya. Posisi penghukum ya yang pertama. Ya, ini kasusnya adalah siswa yang terlambat datang sekolah. Sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Oke. Nah itu posisi guru sebagai posisi penghukum jika anak terlambat. Next, Bu Titi. Nah ini penghukum ya. Jadi posisi penghukum itu kita menunjuk-nunjuk, menghardik, tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk menanyakan alasan kenapa sih bisa datang terlambat. Ya, jangan sampai kita sebagai guru menjadi sebagai penghukum. Ya itu jadi kita membentak, menyakiti perasaan anak. Nah itu yang pertama. Yang kedua, hukumannya bisa fisik. Tadi hukumannya apa? Hukumannya adalah lari keliling lapangan basket, atau juga dengan verbal, dengan perkataan. Dengan kata-kata tadi aja udah menyakiti. Ya, nah apa imbasnya dampak posisi penghukum ini? Murid itu akan menjadi pendendam. Pasti akan dendam kepada gurunya. Awas nih bu guru nih ya, saya dendam nih. Akhirnya karena dendam, jadi dia tidak menyukai guru dan tidak menyukai pelajarannya. Padahal dia suka matematika, tapi karena gurunya begitu, dia jadi gak suka dengan matematika karena gurunya sebagai penghukum. Nah itu jadi sebagai posisi yang penghukum yang pertama. Oke, lanjut yang kedua sebagai posisi pembuat merasa bersalah. Dengan kasus yang sama. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Oke, ini posisi pembuat merasa bersalah. Jadi siswa itu jadi merasa bersalah gitu ya.
karena dibegitukan oleh gurunya. Jadi suara itu cenderung lembut. Ya, jadi nanti gurunya akan ditegur kepala sekolah nanti gimana jadinya seperti itu ya. Jadi merasa bersalah akhirnya anak itu. Tenang, namun kata-katanya menyalahkan murid, tetap menyalahkan murid. Tapi di situ tidak berikan kesempatan alasannya segala macam tidak ada ya. Dan selanjutnya guru akan menyatakan hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru itu menderita tadi. Gimana terus nanti kalau ibu ditegur nantinya seperti itu ya. Jadi akhirnya siswanya itu merasa bersalah gitu ya. Nah itu posisi pembuat merasa bersalah. Nah apa dampaknya? Jadi murid jadi merasa bersalah gitu seperti itu. Oke lanjut yang ketiga yaitu posisi sebagai teman. Kenapa Ibu? Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Oke. Nah ini posisi sebagai teman. Nah gimana posisi sebagai teman? Suara guru akan ramah, lebih dekat ya pada anak tadi. Larinya kenceng katanya. Tadi bilangnya begitu. Berarti kalau misalkan larinya kenceng tidak akan terlambat. Padahal karena emang anaknya bangunnya kesiangan. Seperti walaupun larinya kenceng juga tetap aja terlambat. Seperti itu ya. Jadi suara guru itu akan ramah, cenderung bersedak gurau untuk menghangatkan suasana. Tapi enak gitu suasananya ya. Tegurannya seperti itu. Dampaknya apa? Dampak murid akan bergantung kepada satu guru itu. Karena faktor ketergantungan, karena guru ini aja, nggak apa-apa lah, baik ini mah seperti itu. Jadi ada faktor ketergantungan di situ. Dan yang kedua, murid itu tidak mandiri, ya, tidak bisa berpikir untuk dirinya sendiri di situ. Oke, itu yang ketiga, posisi sebagai teman. Lanjut yang keempat, posisi sebagai pemantau atau monitor. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Oke, yang keempat yaitu sebagai posisi pemantau. Terlihat di sini ada sebuah peraturan ya yang tidak boleh dilanggar dan ada konsekuensinya. Ya, bukan hukuman tapi konsekuensinya. Kenapa konsekuensi? Karena Naren ini terlambat 20 menit dan konsekuensinya adalah harus tinggal kelas ketika jam istirahat untuk menyusul 20 menit yang ketertinggalan tadi. Ya, jadi suara guru juga sudah datar ya, tidak seperti tadi seperti teman. Datar, tidak emosional juga, tidak emosi juga, tapi tegas gitu ya. Tidak bersenda gurau. Jadi tegas. Terus pemantau perlu senantiasa memantau. Jadi pada saat murid nanti diberikan sanksi, maka guru itu harus mengawasinya di kelas selama 20 menit. Apa dampaknya? Dampaknya murid itu akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan yang dituju. Jadi mau menghitung konsekuensinya apa? Terus juga nilai kebajikannya juga karena ada hukuman itu, gitu. Jadi ada
ada motivasi eksternal karena ada hukumannya. Jadi bukan motivasi intrinsik gitu atau internal. Oke, selanjutnya itu sebagai posisi manajer. Ini yang terakhir. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Oke. Nah, itu yang kelima sebagai posisi manajer, ya. Terlihat perbedaannya. Jadi posisi manajer itu suaranya menjadi netral, datar seperti tadi ya, tidak emosional juga, terus juga tidak bernada tinggi. Jadi guru itu akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Jadi guru itu menanyakan alasannya kenapa dia terlambat, terus juga keyakinan kelas apa yang dilanggar. Ya kan tadi keyakinannya menghormati orang lain gitu kan seperti itu, atau menghargai waktu seperti itu ya. Jadi ada hubungannya dengan keyakinan kelas yang tadi sudah disampaikan. Kira-kira apa nih keyakinan kelas yang sudah dilanggar? Terus bagaimana cara menyelesaikan masalah ini? Kita bareng-bareng bersama dengan anak menyelesaikan masalah ini. Ya, setelah ketemu masalahnya baru dilaksanakan. Jadi guru itu memilih murid untuk menyelesaikan masalahnya secara mandiri seperti itu. Ya, jadi tidak langsung diberi hukuman. Nah, dampaknya murid itu akan mandiri dan percaya diri dan dapat memecahkan masalahnya sendiri. Nah, seperti itu. Jadi ada 5 posisi kontrol. Coba Bu diulangi. Yang pertama posisi penghukum. Yang kedua merasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat posisi pemantau. Yang kelima posisi manajer. Nah, next selanjutnya. Nah, kira-kira posisi kontrol mana yang paling ideal dan yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Manajer. Coba kalau saya tanya, kira-kira ibu sekarang posisi guru sebagai posisi yang mana kira-kira? Coba. Bu Enda penghukum, Bu Ina sebagai apa coba? Kalau menyelesaikan masalah itu tadi sesuai dengan yang tadi. Semuanya ada. Banyak posisi teman ya Bu Ina ya. Lebih enak. Kesemuanya harus ada, iya. Tapi hindari hukuman seperti itu. Jadi seperti itu. Iya betul. Tergantung kondisi anaknya ya. Asik. Kalau yang lain, Bu Umi yang kelas 1 mungkin pernah posisi mana? Pemantau sama temannya, iya betul. Karena yang kelima itu ada keyakinan kelas juga ya, ada motivasi intrinsik yang mungkin sekarang baru kita pelajari gitu seperti. Jadi kita hubungkan dengan keyakinan kelas masing-masing. Oke, lanjut Bu Titi. Nah ini yang paling ideal yaitu posisi
manajer. Jadi guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid. Jadi jangan langsung satu arah, tapi dua arah antara guru dengan muridnya. Diberi kesempatan kepada anak untuk menjelaskan. Itu seperti itu. Jangan langsung menghakimi sendiri dan memerdekakan murid seperti itu. Oke, lanjut Bu Titi. Oke, terima kasih ya. Jadi di sini semoga gambaran 5 posisi kontrol tadi menjadi refleksi untuk kita semua, bisa jadi untuk pelajaran untuk kita semua supaya dapat menyelesaikan masalah dengan penuh tanggung jawab, terus juga bisa memerdekakan murid, tidak menghakimi sendiri. Seperti itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Bapak Suhu. Ini sebetulnya guru-guru saya semua. Baiklah, pada pembelajaran ke-6 ini yaitu sesi terakhir dari eksplorasi konsep budaya positif tentang segitiga restitusi. Kalau disebutkan segitiga itu simbolnya bagaimana? Pasti begini kan? Ya, bukan begini. Ya, bukan. Nah, kenapa harus segitiga? Memang karena ada tiga bagian ya. Dan kenapa harus restitusi? Apa restitusi itu? Restitusi kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu mengambil bagian, proses mengembalikan keadaan siswa, mengakui kesalahannya untuk merubah kesalahannya. Nah, itu segitiga restitusi. Nah, diawali dari menstabilkan identitas. Ada 3 komponen ini, kemudian ada validasi kebutuhan berkaitan dengan materi yang tadi, kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinannya. Kita lihat contoh video berikut. Ini contoh posisi manajer. Siang Sarah. Siap Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu
bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, terima kasih kembali ke tadi. Oke, sudah Ibu Bapak tonton tadi video yang ditayangkan. Kira-kira ada komentar apa? Boleh, silakan komentarnya. Bu Ina, kira-kira komentarnya apa sih video tadi tuh? Awalnya kan anaknya emosi ya dengan mereka, tapi satu memberikan apa ya pemahaman kepada anak tersebut gitu, sehingga apa yang dilakukan anak tersebut itu salah gitu, akhirnya memecahkan masalah berdua dan akhirnya si anak tersebut dari si anak tersebut apa yang harus dilakukan selanjutnya gitu. Jadi, luar biasa. Ada apa ya, guru tuh benar-benar menyalurkan, benar-benar meluruskan gitu kejadian yang tadi. Betul. Terima kasih Bu, luar biasa. Jadi masalahnya dari anak sendiri, kemudian yang berpikir pun anak gitu, dan solusinya pun dari anak, bukan kesalahan anak. Kamu nih ya, gitu kan. Lambat lagi, nyontek lagi, nggak ngerjain PR lagi, keluar kelas, kerjain di luar. Giliran udah selesai ngerjain PR-nya di luar, guru selesai nerangin. Jadi si anak masuk nggak dapat materi baru. Yang sering saya lakukan seperti itu ya. Yang sering saya lakukan. Jadi ketika pagi-pagi, gimana nak? PR-nya sudah selesai? Sudah Pak. Cung, angkat tangan yang belum selesai. Angkat tangan. Ada misalnya 10 orang. Silakan yang belum selesai. Seperti biasa, ya kan? Keyakinannya keluar dari kelas, ya, karena pelajarannya listening agak jauh sana, tapi kedengeran gitu kan, kita mau bahas, kita udah ngebahas, udah kasih materi, si anak keluar, selesai ngerjain, silakan masuk Pak, udah selesai, masuk. Kita udah ngerjain materi baru ke anak yang di kelas, akhirnya kita nerangin lagi ke anak yang baru masuk. Jadi itu bukan solusi yang tepat. Nah, kita coba yang seperti ini, posisi manajer. Jadi yang punya masalah si anak, kemudian diajak berpikir oleh gurunya, dituntun. Ya, setelah dituntun, si anak mulai terbuka. Oh seperti ini. Kira-kira yang harus dilakukan itu apa sih? Si anak pun mencari solusi sendiri. Bukan kita yang, nak kamu tuh harusnya begini dari A sampai Z gitu. Ternyata mungkin menurut kita sebagai guru harusnya begitu, tapi dalam pikiran anak enggak deh gitu kan, kadang begitu, ya kan? Nah, menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Jadi membangun kepercayaan dirinya, tidak lagi merasa apa aku malah ya udahlah gitu kan, mampus deh, mati aku dipanggil kan dan sebagainya. Nah, guru berkata berbuat salah itu hal yang manusiawi nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak, ibu juga berbuat salah, ya kan? Dulu pernah menjadi siswa, mungkin dalam hatinya bapak lebih parah dari itu nak, gitu kan? Bisa saja berpikir seperti itu. Ya, ini ya untuk menstabilkan identitas. Jadi ketika anak berbuat salah, kita juga pernah melakukannya mungkin, dan kita tidak merasa yang paling benar gitu. Siapa yang salah, Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya, bukan siapa yang salahnya. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bisa bersikap baik kepada dirimu sendiri? Seperti itu. Lanjut, itu menstabilkan identitas. Selanjutnya, setelah identitasnya stabil, kemudian validasi kebutuhannya. Tadi sesuai dengan yang diterangkan oleh Bu Titi, yang dibutuhkan itu apa? Apakah kesenangan? Apakah apakah uang? Kira-kira masuk dalam kebutuhan gak uang? Kalau uang masuknya kemana? Survival, ya. Bertahan hidup, berarti jajannya kurang nih, sehingga mengambil hak orang lain misal dan sebagainya. Membantu murid mengenali basic need atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhinya. Ketika anak melakukan kesalahan, berarti ada kebutuhan anak yang tidak terpenuhi. Berarti kita sebagai guru harus memfasilitasi kira-kira kebutuhannya apa.
Kalau kebutuhannya berkaitan dengan orang tua, berarti kita di rumah komunikasi dengan orang tuanya dan sebagainya. Pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need, ya, apakah itu power atau freedom, love and belonging, fun atau survival. Jadi kebutuhan dasar ini kalau si anak sudah terpenuhi 5-5-nya, yakin kita tidak ada masalah anak tersebut. Ya. Kalau ada anak-anak yang bermasalah, pada dasarnya bukan bermasalah di sekolahnya, ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Tinggal kita analisa bagian mana yang tidak terpenuhi. Apakah kurang kasih sayang? Ya kan? Apakah kurang jajan? Apakah kurang duit, kata Bu Ayu? Itu harus yang terpenuhi. Nah, kalau kita sendirinya yang tidak terpenuhi, itu bahaya besar itu. Ya kan? Kalau kita sebagai guru yang harusnya membantu memenuhi kebutuhan seorang anak, kita sendiri belum terpenuhi. Jadi ya kita sendiri memenuhi kebutuhan kita masing-masing gitu sebelum mengajarkan anak untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan yang lebih buruk seperti tadi si siapa tuh Markona apa siapa sudah di video yang di video kedua. Ya. Oh, Sarah Markona lagi. Misalnya Sarah, kamu bisa melakukan hal ini yang lebih buruk, nak, gitu, nak. Tapi kamu tidak melakukannya. Iya, Pak. Akhirnya tensinya pun meredah, ya. Jadi ketika ada siswa emosi, kita jangan kepancing emosi yang ujung-ujungnya acak-acakan, ya. Jadi kita stay cool aja gitu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan. Iya, pada orang saya diledek, makanya saya sikut misalnya gitu kan. Orang saya dikerjain, makanya saya tendang dan sebagainya. Jadi si guru pula membawa pemikiran kita, membawa nuansanya ke arah mereka, ke pemikiran dan jiwa mereka gitu. Iyalah orang kamu pun pasti punya alasan. Iyalah Pak, orang saya diledek masa diem aja, harga diri dong Pak misalnya gitu kan. Oh iya, semua orang punya harga diri gitu kan. Tapi apa yang penting bagi kamu, kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru, ya kan? Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Misalnya dia kebutuhannya apa misalnya kan freedom atau kebebasan atau kekuasaan, ya dia ngerasa terhina ataupun apa, kemudian membalasnya dengan kekerasan. Lanjut. Kemudian menanyakan keyakinan. Jadi sebelum harusnya kita membuat keyakinan dengan anak-anak kita harusnya seperti apa. Dan itu dilahirkan dari ide-ide mereka tersendiri tanpa kita. Nah, harus mengerjakan PR sebelum masuk sekolah. Pekerjaan rumah bukan pekerjaan sekolah. Ya, jadi ketika masuk kelas semua PR harus dikerjakan semuanya. Yang tidak mengerjakan out. Habis itu kan. Jadi dimulai dari keyakinan kelas harusnya seperti apa. Dan kita yakin anak-anak pun pasti menginginkan yang terbaik di kelasnya. Seperti itu. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial, nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas, di sekolah kita, pasti anak-anak ingat, ya, menyebutkan atau ditempel yang gede. Nilai-nilai umum atau universal apa yang telah kita sepakati, si anak pun mungkin mengingat. Kalau tidak ingat, ya kita ingatkan. Apalagi kalau pura-pura gak ingat. Kemudian nilai kelas yang ideal itu seperti apa sih? Anak pasti kan menjawabnya yang tentram Pak, anak-anak ngerjain PR dan menghormati guru, mendengarkan keterangan dari guru, senang dan nyaman. Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Ketika melakukan kekerasan ataupun berbuat tidak baik terhadap temannya, ketika ditanya balik apa sih yang kamu rasakan, pasti jawabannya yang keluarnya hal-hal yang positif, ya. Terus kamu menjadi orang yang seperti apa? Ditanyakan kembali. Kamu nak mau jadi orang seperti apa sih? Pastikan walaupun cita-cita itu hal yang baik-baik yang diucapkan. Nggak mungkin dia saya mah pengen jadi penjahat aja deh, preman pasar dan sebagainya. Kami yakin walaupun ada anak-anak kita yang mungkin secara karakter belum positif seluruhnya, ketika ditanya ya pasti
jawabnya yang baik-baik saja seperti itu. Kemudian masih ada Bu? Nah, intervensi 30 detik. Nah, jadi intervensi seperti memberikan arahan ataupun menasehati ya, tapi tidak terlalu lama. Takut anak-anak ngantuk juga gitu kan. Intervensi ini bisa membantu murid kembali ke tujuan semula. Jadi memotivasi dengan cukup singkat dan dengan cara non konfrontatif. Jadi enggak seperti dimarahin gitu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan biasanya dikemukakan oleh seorang pemantau atau manajer ya. Yang kita yakini sekarang seorang manajer kira-kira seperti ini. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Pasti anak jawab, mau Pak. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan ketika orang meledek? Apakah kamu mau orangnya menjadi seorang peledek? Pasti kan tidak gitu kan. Kemudian apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku yang saat ini menjadi sikap yang lebih baik membantu? Ya kan kira-kira seperti itu. Atau apakah wajar membuat kesalahan? Pasti wajar seorang manusia berbuat salah. Bisakah kita memperbaikinya? Insya Allah bisa. Apa yang kamu lakukan saat ini sesuai? Belum tentu gitu kan. Kemudian kapan kamu siap untuk mulai? Ya, biasanya ketika orang sudah bersemangat kembali percaya diri itu bisa langsung memulai hari ini dan seterusnya gitu. Karena positif keyakinan kemudian percaya diri sudah kembali kepada anak tersebut. Kemudian seperti kamu punya masalah, sepertinya kamu punya masalah. Mungkin ada anak yang murung, yang biasanya ceriwis kok tiba-tiba diem gitu. Biasa mungkin punya masalah, saya bisa bantu apa, diajak curhat dan sebagainya. Kemudian apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Cerita kemarin ada wali murid yang curhat tentang perilaku anaknya di sekolah di kelas saya. Namanya Rizky, di kelas 6 itu dia orangnya baik. Dia tidak pernah buat masalah, kalem, santai, secara pengetahuan, kalau keilmuan dia bisa mengikuti pembelajaran, tapi di rumahnya dia tidak dia seolah kayak benci terhadap ayahnya, karena memang ayahnya punya latar belakang masalah lah dengan anaknya, kurang kasih sayang intinya seorang ayah. Dan sampai mamahnya itu curhat ke guru ngaji, akhirnya curhat ke kita sebagai wali kelas. Ya kita diminta membantu permasalahan anaknya di rumah. Jadi ada dua kasus, jadi dua perilaku di sekolahnya mah nggak ada masalah aman, tetapi ternyata di rumahnya itu karena sering mendapat perlakuan kasar dari ayahnya, sehingga sekarang itu dia marah dengan ayahnya itu, bahkan sering membentak dan berani berbuat berkata-kata tidak baik terhadap ayahnya itu. Dan ini pun masalah love and belonging yang anak itu dapatkan. Akhirnya ya kita membantu memperbaikinya. Kemudian bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Jadi kita ajak sharing, kita ajak diskusi si anak itu tanpa kita menjudge, oh kamu ini salah nak, kamu memang diciptakan sudah bersalah nak, jadi sampai kapanpun kamu itu bersalah nak, kamu ini tidak bisa nak, ya kan pelajaran semudah ini aja tidak bisa, bagaimana yang lain? Ya, kayaknya kehilangan, tidak ada satu dari kamu itu di kelas ini memperbaiki rata-rata kelas, dan sebagainya. Dan semoga ini terhindar dari kita ya, dan kita yakini anak-anak kita ini semuanya tergantung kita mau kata tadi. Memang ada bibit unggul, ada bibit kurang unggul, itu dasarnya. Tapi bagaimana kita memupuknya? Kalau bibitnya kurang unggul, kemudian kita pupuknya dengan rajin, dengan telaten, insya Allah menjadi yang unggul. Ini mah udah bibitnya kurang unggul, dasarnya. Kemudian dididiknya, ya ibaratnya kalau petani mah nanam ditinggal gitu ya, jadi apa gitu tuh ya, kira-kira seperti itu. Oke, karena waktunya sudah habis, ada kata-kata motivasi entah dari mana ya. Guru yang baik itu bukan guru yang pintar ataupun bukan guru yang berprestasi. Guru yang baik adalah
guru yang mampu memberikan motivasi dan menginspirasi sehingga anak menjadi orang-orang yang seperti apa yang kita harapkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pemaparan topik terakhir kepada Pak Hafiz. Dengan berakhirnya topik yang telah disampaikan, maka berakhir pula lah rangkaian kegiatan kita di acara diseminasi budaya positif di sekolah. Mudah-mudahan apa yang kita sosialisasikan hari ini mampu diterapkan, diimplementasikan di kelasnya masing-masing.